itulah bagaimana syaitan dan bagaimana cara dia. Cara syaitan untuk menggelincirkan manusia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan sebuah kata-kata yang emas, bagaimana ini merupakan senjata amunisi syaitan. Dia menyesatkan manusia dengan yuzayyinu bihi al-fawahish. Ini hati-hati ini. Syaitan akan melancarkan senjata rudalnya, akan menghias. Dia akan menghias kemaksiatan, keburukan, perbuatan tercela menjadi kelihatan bagus dan cantik. Ya, dia akan kemas itu menjadi cantik. Ya, seperti misalnya hari ini ada orang yang minum khamar, toleransi. Kelihatannya cantik, tapi itu jebakan syaitan. Ya, ketika ada orang yang ikut mengatakan perayaan agama lain, ini keberagaman. Padahal syirik. Ada yang mengatakan, nggak apa-apa, nggak berjilbab. Berjilbab itu kan yang penting hati. Dibuatnya seolah-olah menjadi cantik yang akan menjeratmu kepada kemaksiatan yang berlanjut dan membahayakan kita. Ya, karena itu perhatikanlah. Kadang-kadang sesuatu yang manis itu belum tentu itu adalah kebenaran. Karena syaitan akan membuat yuzayyinu bihi al-fawahish. Menghiasi fahisyah, keburukan-keburukan itu terlihat dengan kemasan yang baik. Sehingga manusia tergoda, masuk ke dalamnya, terperangkat ke dalamnya, dan dia tidak akan bisa selamat. Ya. Karena itu di dalam ayat ini syaitan akan menggunakan amunisi itu, amunisi itu. Maka kalau kita sudah merasa, saya ini sudah dirayu syaitan, terjebak, langsung keluar, lawan, beralihlah kamu kepada Al-Qur'an, ke jalan petunjuk. Jangan biarkan dirimu dalam kemaksiatan. Hatta maksiat itu kecil. Jangan biarkan. Karena maksiat itu kecil itu adalah suapan pertama supaya engkau terlena. Ya. Jadi buat sahabat filah, kalau kebiasaan melakukan maksiat yang orang nggak tahu kecil, hati-hati. Nanti dia akan jebak ke maksiat yang tingkatnya lebih besar, bahkan menjadi maksiat yang terbesar, bahkan dia akan mengajak kamu kepada kekufuran. Jangan. Ya, ini kepada antum yang biasa melakukan kebiasaan yang berdosa di belakang orang, walaupun kelihatan kecil, hindari. Karena itu jebakan syaitan buat kita. Karena dia ingin yukhrijunahum minadh-dhulumat ilan nur. Mengeluarkan kamu, yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Dia ingin mengeluarkan kamu dari jalan cahaya, dibawanya kepada kegelapan, kepada kemaksiatan. Lebih tinggi lagi kepada kekafiran, lebih kepada kesyirikan. Ya, itulah bagaimana tadi salah satunya adalah kisah Barsisoh. Dan Barsisoh ini bukan orang kaleng-kaleng ini. Ya. Kalau kata Ustadz Das'ad Latif, ini bukan orang beleng-beleng. Ya, Barsisoh itu abid. Ya, ahli ibadah. Ya. Kenapa waktu itu syaitan menggunakan orang lain untuk menggoda Barsisoh? Karena setiap malam Barsisoh beribadah, dirayu supaya lemah, syaitan selalu kalah dengan kekuatan ibadahnya. Akhirnya syaitan menggunakan orang lain dengan dimensi orang lain menggoda dia melakukan interaksi dengan wanita. Awalnya baik-baik saja, tapi perangkap itu kena, ditangkap oleh syaitan, dan akhirnya Barsisoh mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Maka ketika dia mau bersujud kepada syaitan tadi, dipenggal, syaitan pergi. Dan dia tidak ditolong. Dan dia dalam keadaan mati, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, berlindunglah kepada godaan syaitan sekecil apapun. Ya. Kemudian Allah mengatakan ulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka, ya. Orang-orang yang menjadikan syaitan pelindung mereka, ikut kepada jalan kegelapannya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami ingatkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, walihadza wahhada ta'ala lafdhan nur wa jama'adz dzulumat. Karena itu di dalam ayat ini Allah cuma menunggalkan lafaz nur, cahaya tadi. Tidak menggunakan kata jama' yaitu anwar. Ya, tetapi Allah menggunakan kata jama' kepada az-dzulumat. Ya, kegelapan, bukan kegelapan satu tapi kegelapan. Kenapa? Li'annal haqqa wahid. Karena kebenaran itu cuma satu, tunggal. Kebenaran itu satu. Agama itu Islam yang benar, itu saja, nggak ada yang lain. Ini rumusnya.
Jalan lain nggak ada, cuma Islam saja. Makanya kalau ada orang yang menghias kata-kata yang kelihatannya cantik tapi menyesatkan, oh agama mana aja bagus, yang penting mengajarkan kebaikan, ya gitu ya. Ini jebakan ini, nggak ada. Karena kalau dalam akidah, jalan kebenaran itu satu. Kata Imam Ibnu Katsir, li'annal haqqa wahid, ya. Karena kebenaran itu satu, wal kufru ajnasun katsiratun. Dan kekafiran, kesesatan itu jenisnya banyak, ya. Wa kulluha batilah, tetapi semua jalannya batil, tersesat, ya. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah apa? Dan inilah, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan Islam maksudnya. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh. Satu-satunya jalan, ikuti. Kemudian kata Allah apa? Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Tapi jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi kalau udah Islam lempeng aja. Ya, jangan atas nama toleransi kemudian kita menjual, meletakkan akidah kita. Enggak, kalau akidah harus kuat. Ya. Kalau ditanya, kalau kami ada orang yang bukan Islam tapi berbuat baik, bersedekah sama orang lain, berbakti pada orang tua, nggak menzalimi orang, kami kan berhak juga masuk surga. Oh enggak, dalam Islam nggak bisa. Karena apa? Kamu tidak punya legalitasnya. Ibaratnya kamu belajar di kampus, ya, tapi nggak dapet cap dari kampus. Belajar, ikut dengerin di luar kelas. Ya. Kalau ada orang yang ya di kampus, datang ke kampus, di luar kelas dia lihat pelajarannya. Dari semester 1 sampai semester 8. Tapi dia nggak duduk di kelas, nggak daftar jadi mahasiswa. Ilmunya sama-sama dapat seperti mahasiswa yang ada di dalam kelas. Tapi ketika, saya juga sudah lulus, nggak dinyatakan lulus. Kenapa? Karena kamu belum daftar. Walaupun kamu sebagai manusia yang baik, belum daftar menjadi orang Islam, belum bersyahadat, maka kebaikan kamu habitat, tertolak. Ya, karena itulah di dalam tafsir ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan itu bahwasanya jalan yang lurus itu satu. Allah katakan wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, ya, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, ya. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyebutkan jalan kebenaran itu jalan ashabul yamin, jalan yang kanan, ya, golongan kanan. Dan ketika Allah sebut golongan kiri, Allah gunakan kata jamak karena kesesatan itu memang banyak cabangnya, kebenaran itu cuma satu jalannya, ya. Di ayat yang lain, ya, anil yamini wasyama'il, anil yamin wasyama'il. Ketika Allah sebut jalan golongan kanan, yamin katanya tunggal. Tapi ketika sebut jalan kiri yang sesat, Allah tidak bilang shimal, tapi Allah bilang syama'il. Ya, jalan kanan itu satu, jalan kiri banyak. Karena apa? Yang namanya al-kufruh, ya, ajnathun kathiratun. Jenisnya banyak, tetapi wa kulluha batilah. Semuanya itu batil. Tayyib ikhwafillah rahimakumullah, inilah ayat 257 bahwasanya beruntunglah kita menjadi orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung bagi orang beriman, selamatkan dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan orang-orang kafir itu akan mengikuti pelindung mereka yaitu taghut, syaitan, sehingga mereka disesatkan oleh syaitan dari cahaya menuju kepada kegelapan, kekafiran, kesyirikan, dan merekalah orang yang akan menempati neraka kekal di dalamnya, ya, dan semoga kita terlindung dari itu semua. Demikian satu ayat yang sederhana, mudah-mudahan bisa memberikan faidah buat kita semua. Insyaallah kita berjumpa di kajian yang lain. Aqulu qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia akan menjebakmu kepada satu kemaksiatan